Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih dipanjangkannya umur dan kesehatannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Allah pribadi mengingatkan kepada kita pada taat, supaya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lahu fid dharain amin. Pelajaran kita yang selanjutnya yaitu tentang faedah-faedah yang telah didapat oleh salah seorang orang yang disayangi Allah, yaitu Hakim al-Asad semalam. Jadi faedah yang pertama semalam, supaya kita bisa memilih mana perlu kita gawi sehingga kita ada bakawan di dalam kubur, yaitu istri mengerjakan amal soleh. Maka hendaklah setiap perbuatan yang kada sampai bernilai ibadat supaya dikubur bakawan. Nomor 2 semalam, masalah keinginan. Berpasrahlah kepada kehendak Allah. Jangan mengutamakan kehendaknya kita, supaya nafsu kita itu kadang menguasai lawan kita. Nomor 3, inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jami'il khitamid dunya. Aku melihat di sini lawan semuliaan manusia ini, masing-masing inya itu hendak banyak di dalam mendapatkan dunia ini. Yas'a itu asalnya luas, luas itu kawasan banyak, jadi maknanya banyak. Baru-baru banyak hendak banyak karena kerja kita. Itu ujar Hakim al-Asam mengadahkan. Dan aku lihat ini jadi manusia ini hendak banyak mencari masalah dunia. Ini kisah orang berusaha, baik usahanya ini berdagang atau usahanya ini berkebun atau usahanya ini jual jasa, seperti misalnya buruhan, pegawai negeri dari upah. Masing-masing di sini aku lihat baru banyakkan. Setelah banyak summa yumsikuhu qabidan yadahu alaih, kemudian ia manahani hasil kulihannya tadi dengan menyimpan, kadang mau keluar pada tamannya. Ujar orang bahari kadang tipik banyak diganggap. Itu namanya disini yang aku lihat di kebanyakan orang. Sepertinya tak pikir, lamun aku keluarkan, uyuh sudah aku cari. Jadi lamun kawan kadang keluar sedikit.
itu nang ada di pikiran inya dan kehendak inya, kehendak nafsu. Padahal bahaya, lamun karena keluar sedikit-sedikit masuk terus keluarnya ada bahaya. Kenapa misalnya orang itu makan aja terus bahaya ada mau, kenapa ada dibalah orang taruh putus-putus atau mana, itu akibat makan dan masuk terus di dalam mulut keluarnya kan mau. Itulah perumpamaan orang yang baca aja tapi kadang mau mengeluarkan. Baik yang dikeluarkannya ini dalam setahun misalnya, yaitu berzakat sampai wajib. Karena kalau dia baik itu dasar imam hak orang. Maka disambat zakatnya. Jangan diakal-akali. Bila sudah zakat itu hak orang. Jangan ada hati ini sedikit-sedikit mengharap supaya barang yang sudah dikeluarkan zakatnya tadi supaya berbulik lawan sholat. Kalau niat macam itu hendak mengeluarkan zakat, tunggui kita. Zakat ini menghancur lawan ini sholat, menggerogoti jadinya. Dengan berbagai macam cara Allah Ta'ala kita mengambil sehingga nilai duit yang seharusnya dikeluarkan itu akan tak keluar. Namun karena Allah pada gamatan bapak paksaan telah mengeluarkan. Nang tahu masalah akal-akali nang ampun diri nang bajakan. Ada manusia yang itu kelihatan dan ketahuan oleh orang yang dibukakan Tuhan hijab akalnya macam itu. Padahal bagus saja sudah. Lalu di Banjar di kampung itu mudahnya. Siapa yang berhak menerima akan zakat? Lalu pada suatu acara bahaul misalnya, banyak orang yang kayak gini. Ditunjuk kayak siapa yang berhak menerima akan zakat? Guru misalnya, menerima akan zakat, mendidik. Ditunjuk kayak anak guru aja dulu hantamkan bersegi masa tahun apa hasil itu. Bila menjulung zakat di tanah orang banyak dan macam ini, itu maksudnya sudah lumrah dan paham. Setelah status sidik itu menerima akan malapasakan supaya zakat orang itu sudah tak keluar, dan akhirnya zakat ini kita dibagi ke sana peletakannya. Lumrah sudah. Kenapa tujuannya jadi macam itu teman-teman? Supaya barataan nang hadir ini sabuti seorang amplopnya. Karena nang barataan nang hadir ini belum tentu inya berhak menerima zakat. Bisa boleh jadi ada orang suki, abahnya suki, lalu anak tadi kan ada daripadanya suki abahnya. Maka kekanakan ini sama tahu aja. Bila kekanakan kawannya itu dijulungi amplop, yang ada dijulungi baru kamis. Kamis nang